Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya Hendrian 651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan untuk anak-anak kelas 11. Tapi kalau kelas yang lain mau belajar bisa juga ya. Saya akan ajarkan bagaimana sih cara menyelesaikan soal tentang turunan. Dan di soal ini ada 12 contoh soal yang saya bahas. Nah, simak terus video ini sampai selesai supaya kalian benar-benar paham ya. Kita kali ini belajar turunan fungsi aljabar dulu. Nah, buat kalian yang belum subscribe channelnya, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian suka video ini, kalian klik like-nya, dan kalian bisa bagikan juga ke teman-teman kalian, ke guru kalian, supaya makin banyak yang bisa belajar. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik, kita mulai pembahasan kita tentang materi turunan ya. Nah, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan turunan dengan menggunakan limit. Nah, contohnya diketahui ada fungsi fx sama dengan 2x min 3, tentukan turunan dari fx dengan limit. Nah, caranya adalah, jadi untuk menentukan turunan dengan limit, ini ada rumusnya ini ya. Nah, turunan itu kita menggunakan tanda aksen, ini dibacanya aksen atau petik 1 ya. Jadi f aksen sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx dibagi h. Jadi maksudnya variabel pada fungsinya kita ganti menjadi x tambah h ya, dikurang sama fungsi aslinya dibagi sama h. Nah, tadi kan nomor 1 contohnya fx sama dengan 2x min 3, ini fungsinya ya, variabelnya adalah x. Maka kalau menentukan turunannya menggunakan limit, caranya menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari, nah, fx tambah h artinya x pada fx nya diganti jadi x tambah h. Karena fx nya adalah 2x min 3, maka x nya diganti jadi 2x tambah h. Jadi 2 dalam kurung x tambah h kurang 3, ini adalah fungsi fx nya ya, dikurang dengan fx nya lagi, fx nya kan 2x min 3 dibagi sama h. Nah, lalu kita hitung aljabarnya. Ini dikali ke dalam ya, 2 kali x 2x, 2 kali h 2h, min 3, min kali 2x min 2x, min kali min 3 plus 3. Nah, hati-hati ya, di sini kurang fx. Nah, di belakangnya harus kamu kasih kurung supaya nanti minnya kita kali ke dalam kurungnya, jadi tandanya berubah. Kalau nggak kamu kasih kurung, nanti yang berubah hanya depannya aja, yang belakangnya enggak. Nah, biasanya suka salah di bagian itu ya. Lalu kita hitung aljabarnya. 2x dikurang 2x 0, min 3 ditambah 3 juga 0, tersisa 2h di atas per h. Nah, karena h dibagi h bisa, h bagi h 1, 2 kali 1 2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, limit dari konstanta hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi turunan dari fx sama dengan 2x min 3 adalah 2. Itu kalau menggunakan limit ya. Biasanya ini jarang digunakan, tetapi untuk pengetahuan kalian aja boleh. Oke ya, kita akan bahas yang lebih sering dipakai ya. Yang lebih sering dipakai adalah menyelesaikan turunan dengan menggunakan rumus turunan. Jadi ada secara garis besar ada 4 rumus turunan. Yang pertama, turunan untuk suku aljabar. Jadi dia per suku ya, per suku. Misalnya fx sama dengan ax pangkat n, a itu adalah koefisiennya, x variabel, n pangkatnya. Jadi nanti turunannya f aksen x sama dengan a dikali n, jadi pangkatnya kamu kali ke koefisiennya, lalu pangkat x nya dikurangi 1 gitu ya. Atau yang kedua, turunan perkalian fungsi. Jadi fungsinya ada fungsi lagi dalam bentuk perkalian. Ini u dan f, ini u dan v ini adalah fungsi ya, fungsinya. Jadi fx nya adalah fungsi u kali fungsi v. Nah, turunannya f aksen x nya adalah u aksen kali v ditambah v aksen kali u ya. Jadi tetap aja dua-duanya harus kita turunkan dulu, u dan v nya. Yang ketiga, turunan dalam bentuk pembagian fungsi. Contohnya fx sama dengan u dibagi v. U ini adalah fungsi, v juga fungsi ya. Ciri-ciri fungsi itu dia ada variabelnya. F aksen x nya turunannya adalah mirip rumusnya seperti perkalian, hanya bedanya dia ada pengurangannya, diganti ya. Tambahnya diganti jadi kurang. Jadi u aksen kali v dikurang v aksen kali u dibagi v kuadrat. Nah, ini bedanya ada v kuadrat.
Yang terakhir turunan perpangkatan fungsi. Kalau fungsinya dalam bentuk pangkat, misalnya fx sama dengan ux pangkat n. Kalau ini kan x pangkat n, ini variabelnya yang berpangkat, ini fungsinya yang berpangkat. Jadi fungsi ada fungsinya lagi dan fungsinya berpangkat. Nah itu f aksen x-nya pertama kita kerjakan seperti biasa, pangkatnya turun ke depan dikali yang di bawah pangkatnya biarin aja, pangkat fungsinya kita kurangi 1. Nah bedanya dengan yang rumus pertama, karena dia pangkatnya di variabel maka berhenti sampai situ ya. Tapi kalau yang ada fungsinya, kalau fungsinya yang berpangkat, kita ada kali turunan dari fungsi yang di bawah pangkat tadi. Nah untuk lebih jelasnya saya akan bahas soal yang saya bahas ada 12 contoh soal. Kenapa banyak sekali contoh soal yang saya bahas? Karena setiap soal tuh beda-beda bentuk soalnya. Jadi supaya kalian jelas bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya, karena soal-soal matematika itu kan banyak tipenya ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai supaya benar-benar kalian paham utuh materi turunan fungsi aljabar. Ini baru yang aljabar ya. Oke. Saya akan bahas yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 5. Jadi ini fungsinya dalam bentuk konstanta. Nah kalau kita menggunakan rumus, nah 5 itu sebenarnya berasal dari 5x pangkat 0 ya, karena x pangkat 0 1, apapun pangkat 0 hasilnya 1, 5 kali 1 5, maka di sini ditulisnya 5 aja, padahal sebenarnya dia aslinya ada x pangkat 0. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang pertama, 0-nya maju jadi 5 kali 0 dikali x pangkat 0 kurang 1, 5 kali 0 0 dikali 0 kurang 1 kan min 1. Apapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Jadi kesimpulannya gini, turunan dari konstanta itu adalah 0. Pokoknya setiap ketemu konstanta turunannya itu 0. Ya, yang kedua fx sama dengan 10x. Nah sekarang sudah ada satu variabel x-nya. Nah ingat 10x itu sebenarnya 10x pangkat 1, x itu sebenarnya pangkat 1 ya. Jadi seperti ini masih menggunakan rumus pertama, pangkatnya turun ke depan jadi 10 kali 1, lalu pangkatnya kurangi 1, 1 kurang 1, 10 kali 1 10, 1 kurang 1 0, x pangkat 0 itu 1, jadi 10 kali 1 10. Atau kesimpulannya turunan dari x adalah koefisiennya. Jadi kalau ada variabel berpangkat 1, itu turunannya kamu tinggal ambil variabelnya aja, tinggal ambil koefisiennya aja. Jadi misalnya turunan dari 7x, jawabannya pasti 7. Turunan dari min 10x, jawabannya pasti min 10, tinggal ilangin x nya aja. Nah sekarang kita bahas kalau x nya pangkatnya lebih dari 1, misalnya fx sama dengan 2x pangkat 5. Nah ini menggunakan rumus yang pertama lagi, pangkatnya maju ke depan jadi kali 2 kali 5, ini 5 nya asalnya dari pangkatnya ya, lalu pangkatnya kurangi 1. Nah 2 kali 5 10, 5 kurang 1 4, jadi turunan dari 2x pangkat 5 adalah 10x pangkat 4. Nah kalau kalian sudah lancar, kalian boleh langsung dipikirkan di otak aja ya, di pikiran, tidak harus langsung ditulis lengkap seperti ini. Tapi kalau mau belajar boleh ditulis lengkap. Sekarang bagaimana kalau pangkatnya negatif? Nah caranya sama aja ya, ingat ini min x pangkat 2 itu sebenarnya kalau di sebelah variabel tidak ada angka, sebenarnya ada angka 1 ya, karena koefisien 1 itu boleh tidak ditulis. Jadi ini lengkapnya min 1x pangkat min 2. Nah min 1 nya kamu maju ke depan jadi min 1 kali min 2, lalu pangkatnya kurangi 1 seperti biasa. Ini masih pakai rumus yang pertama ya, min 1 kali min 2 itu 2, karena min kali min plus, min 2 kurang 1 itu min 3 ya, jadi hasilnya 2x pangkat min 3. Nah biasanya jawaban itu dalam bentuk pangkat positif atau mengikuti bentuk soal. Jadi sebenarnya 2x pangkat min 3 aja udah boleh, tapi kalau diminta diubah ke bentuk pangkat positif, kamu tinggal turunkan x nya ke bawah, tapi nggak usah pakai negatif lagi. Jadi 2 kali x pangkat min 3 itu sama dengan 2 per x pangkat 3, sama ya. Lalu yang kelima, bagaimana kalau x-nya di bawah, variabelnya di bawah? Seperti yang sudah saya katakan tadi, x itu sebenarnya x pangkat 1. Ya sama seperti nomor 4. Kalau dia negatif supaya positif pindah ke bawah, maka kalau di bawah supaya ke atas ya ganti tanda aja. Pokoknya posisi yang di penyebut dengan pembilang itu harus beda tanda doang.
kalau penyebutnya positif, kalau mau dijadikan pembilang maka dijadiin negatif. Jadi 5 per X itu sama dengan 5X pangkat min 1 ya. Kalau 5 per X pangkat 5 berarti sama dengan 5 kali X pangkat min 5. Jadi kalau mau diubah ke pembilang tinggal kita tambahin min di pangkatnya. Lalu ini dikerjakan seperti biasa menggunakan rumus yang pertama, 5 kali min 1 dikali min 1 kurang 1, gitu aja kan caranya ya. 5 kali min 1 min 5, min 1 min 1 itu min 2. Nah seperti yang tadi saya katakan, kalau berpangkat negatif mau dijadiin positif tinggal turunin ke bawah jadi penyebut. Jadi min 5 per X pangkat 2, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana kalau pangkatnya pecahan? Sebenarnya caranya sama aja. Ini tetap menggunakan rumus nomor 1 karena di sini masih dalam bentuk suku ya. Pangkatnya maju ke depan. 10 kali 2 per 5 dikali X pangkat 2 per 5 kurang 1. Nah ingat rumusnya selalu dikurang 1 pangkatnya. Lalu ini cara ngitungnya 10 bagi 5 dulu 2. 2 kali 2 4. Lalu 2 per 5 kurang 1 biar mudah. Ingat pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Karena dikurangnya 1 kita ubah satunya jadi penyebut. Karena penyebutnya 5 supaya bisa dihitung kita ubah jadi 5 per 5 satunya. Karena 5 bagi 5 kan 1. Karena penyebutnya sudah sama kita bisa menghitung pembilangnya. Jadi ini 2 kurang 5 udah boleh. Jadi 4 dikali X pangkat min 3 per 5. Seperti biasa tadi kalau mau diubah ke pangkat positif turunin ke bawah jadi 4 per X pangkat 3 per 5. Nah sebenarnya sampai sini juga sudah boleh, tapi kalau gurunya nggak mau pangkat pecahan, misalnya maunya dalam bentuk akar, bisa juga diubah jadi akar pangkat 5 dari X pangkat 3 ya. Jadi pangkat yang atas di dalam, pangkat yang bawah di luar akarnya. Oke gitu ya. Nah sekarang yang ketujuh, bagaimana kalau dia dalam bentuk akar? Fx sama dengan akar X. Nah ya, ada rumus begini ya. Jadi akar pangkat M, ini namanya akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Jadi ini akar X itu sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 1. Nah aslinya seperti itu. Jadi kalau diubah ke pangkat negatif jadi 1X pangkat setengah. Ingat akar itu pangkat setengah kalau mau cepetnya ya. Jadi ini dikerjakan seperti rumus pertama. Tetap ingat tadi kalau di depan X nya tidak ada angka, sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi 1 kali setengah, setengah dari pangkat X nya dikali X pangkat setengah kurang 1 ya, karena selalu dikurang 1 pangkatnya. Seperti tadi 1 kali setengah, setengah kurang 1, karena penyebutnya 2 biar bisa dihitung satunya diubah jadi 2 per 2 supaya penyebutnya sama. Karena untuk mengurangkan pecahan penyebutnya harus sama. 1 kurang 2 itu min 1, jadi setengah X pangkat min setengah. Nah seperti biasa supaya pangkatnya positif diubah ke positif, X nya turun ke bawah. Karena ini 2 penyebut, jadi X kan kalau turun ke bawah jadi penyebut juga. Jadi nanti 1 per 2X pangkat setengah. Ingat pangkat setengah itu asalnya dari akar. Jadi 1 per 2X pangkat setengah sama dengan 1 per 2 akar X, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau sukunya lebih dari 1 ya, seperti soal nomor 8. Nah itu cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan turunan dari masing-masing suku ya. Jadi ini ciri-cirinya nih. Jadi dia 2X min 3 dikurang 3 per 2X pangkat 2 tambah 4X min 5. Ini berarti ada 4 suku, 1, 2, 3, 4. Nah kita turunkannya satu persatu menggunakan rumus nomor 1 gitu ya. 2X pangkat 3 turunannya 2 kali 3X pangkat 3 kurang 1 min 3 per 2X pangkat 2 turunannya min 3 per 2 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Kita sudah belajar turunan 4X langsung 4, turunan min 5 0 karena itu konstanta ya. Nanti hasilnya adalah 6X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nah sekarang bagaimana kalau dalam bentuk perkalian fungsi? Nah ini contohnya yang nomor 9. Ini adalah soal dalam bentuk perkalian fungsi karena di sini ada titiknya, ada perkaliannya ya. Jadi ini 4X tambah 2 dikali 2X tambah 5. Nah ini ada 2 cara. Kamu bisa menggunakan rumus turunan, bisa juga menggunakan rumus yang pertama. Untuk menggunakan rumus pertama, ingat dia harus dalam bentuk per suku. Jadi ini bisa kita kali pelangi dulu ya. 4X kali 2X 8X pangkat 2.
4x kali 5 20x, 2 kali 2x 4x, 2 kali 5 10. Nah 20x tambah 4x kan bisa jadi 24x. Jadi 4x tambah 2 dikali 2x tambah 5 itu sama aja dengan 8x pangkat 2 ditambah 24x tambah 10. Nah kalau seperti ini kan dia dalam bentuk suku ya, berarti ada 3 suku. Nah kita turunkan menggunakan rumus nomor 1. Nanti hasilnya 16x tambah 4. Ini kalau kamu mau menggunakan perkalian dikali dulu ya fungsinya. Nah kalau mau pakai rumus juga bisa, ini yang lebih disarankan ya karena lebih mudah dan lebih cepat. Jadi soalnya kan tadi fx sama dengan 4x tambah 2 dikali 2x tambah 5. Berarti u nya fungsi pertamanya adalah 4x tambah 2, v nya fungsi keduanya adalah 2x tambah 5. Karena nanti rumusnya u aksen v ditambah v aksen u, maka kita harus mencari turunan dari u dan v nya dulu. U nya tadi 4x tambah 2, u aksen turunan u berarti hanya 4 karena 4x turunannya 4, 2 turunannya 0. V nya 2x tambah 5, maka v aksennya cuma 2 karena turunan 2x itu 2. Ingat ya, tadi kalau turunan x langsung buang x nya, turunan konstanta 0. Lalu kita hitung turunannya, f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah v aksen kali u. U aksennya berapa? U aksennya 4 dikali v, v nya 2x tambah 5, jadi 4 kali dalam kurung 2x tambah 5 ditambah v aksennya 2 ya dikali u, u nya 4x tambah 2, lalu ini dikali ke dalam 4 kali 2x 8x, 4 kali plus 5 plus 20 plus 2 kali 4x plus 8x plus 2 kali plus 2 plus 4, 8x tambah 8x 16x, 20 tambah 4 24. Ternyata hasilnya sama dengan menggunakan cara pertama. Dan jadi terserah kalian ya mau pilih cara yang mana, tapi menurut saya lebih mudah kalau menggunakan rumus turunan. Nah sekarang kalau bagaimana kalau dalam bentuk pembagian. Nah ya, pembagian fungsi itu kayak gini bentuknya. Jadi dia pembilangnya ada variabelnya, penyebutnya ada variabelnya juga. Inilah yang disebut pembagian fungsi ya. Nah jadi yang jadi u itu adalah pembilangnya yaitu 2x tambah 3, yang jadi penyebutnya adalah v 5 min x ya. Nah karena rumusnya nanti ada u aksen v aksen, maka seperti perkalian kita cari juga u aksen dan v aksennya. U nya 2x tambah 5 yang atas, turunannya u aksennya 2, v nya 5 min x, turunannya min 1. Ingat min x itu min 1x, turunan x tadi langsung dicoret, jadi sisanya min 1 ya. Nah masukkan ke rumus, u aksennya 2 dikali v nya 5 min x dikurang v aksennya min 1 dikali u nya 2x tambah 3. Nah ini min ketemu min jadi plus nanti ya. Lalu dibagi v kuadrat, v nya 5 min x kuadrat. Nah kita kali ke dalam, 2 kali 5 10, 2 kali x, 2 kali min x min 2x. Ini tadi min kali min jadi plus 1 kali 2x plus 2x plus 1 kali plus 3 plus 3 gitu ya. Min 2x kali min 2x 0, jadi 10 tambah 3 13. Nah yang bawah 5 min x pangkat 2 itu artinya 5 min x dikali 5 min x. Kalau kamu kali pelangi 5 kali 5, 5 kali min x kali 5 min x kali min x, nanti hasilnya ini 25 min 10x tambah x kuadrat. Nah inilah hasil dari turunan yang dalam bentuk pembagian fungsi. Ini menggunakan rumus ketiga ya. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk perpangkatan fungsi? Contoh yang nomor 11. Jadi di bawah pangkatnya ada fungsi lagi. Kalau tadi kan di bawah, kalau yang lain kan di bawah pangkatnya hanya variabel aja. Nah contohnya seperti ini ya, x kuadrat, di bawah pangkat 2 nya hanya x aja. Kali ini di bawah pangkat 5 nya ada fungsi lagi yaitu 2x tambah tambah 1. Inilah yang disebut dengan perpangkatan fungsi. Cara ngerjainnya sama, awalnya sama seperti menurunkan suku. Jadi 5 nya maju ke depan, 4 kali 5. Lalu anggap aja ini satu variabel, pangkat 5 nya kurangi 1. Ini kan berarti menggunakan rumus yang biasa ya. Nah bedanya di belakangnya ada perkalian lagi, yang dikali itu turunan dari yang di dalam kurung. Nah 2x plus 1 nya kita turunkan sendiri. Anggap aja soalnya hanya 2x tambah 1. Turunan dari 2x tambah 1 itu adalah 2. Jadi nanti hasilnya 4 kali 5 20, 20 kali 2 40.
Nah ini 5 kurang 1 4, jadi hasilnya 40 dikali 2 tambah 1 pangkat 4. Ini boleh dikerjakan boleh enggak, tapi biasanya enggak ya, karena pangkatnya terlalu tinggi. Oke. Nah saya sudah contohkan semua tipe soal dari 4 rumus. Saya akan kasih satu soal lagi yang gabungan dari beberapa rumus ya. Nah kamu perhatikan soal nomor 12, Y sama dengan dalam kurung 2x-1 pangkat 5 dikali X tambah 4. Ini meskipun nggak ada kalinya, tapi pemisahnya itu tanda kurungnya itu ya. Kalau ada 2 tanda kurung berarti di antara 2 tanda kurung itu ada perkalian. Nah berarti U nya adalah 2x-1 pangkat 5, V nya adalah X tambah 4. Nah ini berarti menggunakan rumus perkalian fungsi yang nomor 2, tapi di soalnya ada perpangkatan fungsi, ada yang nomor 4 nya. Jadi kita turunkan dulu yang 2x-1 pangkat 5. Nah menggunakan cara seperti nomor 11 ya, 5 nya maju karena harusnya ada angkanya, 1 kali 5 tetap 5. Lalu ini saya langsung ya, 4 nya dari 5 kurang 1, ini 2 nya dari turunan 2x kurang 1. Turunan 2x kurang 1 itu 2. Lalu 5 kali 2 10, sisanya 2x-1 pangkat 4. Nah V nya yang belakang yaitu X tambah 4. Turunan X tambah 4 itu 1, karena di sini itu sebenarnya ada 1x. Lalu kita hitung Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah U aksennya ini 10 dikali 2x-1 pangkat 4 dikali V nya X tambah 4 ditambah V aksennya 1 dikali U aksennya 2x-1 pangkat 5. Nah kamu perhatikan nih ya, ini ada 2 suku ya, ini suku pertama, ini suku kedua, pemisahnya plus. Di suku yang pertama ada 2x-1, di suku kedua ada 2x-1 juga, jadi nanti bisa difaktorkan ya, bisa kita keluarkan. Kita hitung dulu, ini boleh langsung dirapikan dulu ya. Ini X tambah 4 nya boleh kita tukar posisinya dengan 2x-1 pangkat 4. Jadi ini saya hanya tukar posisi. Lalu nah ini seperti yang tadi saya bilang, di sini 2x-1 nya ada 2, yang ini berpangkat 4, ini berpangkat 5. Nah jadi kita keluarkan yang berpangkat 4, yang berpangkat lebih sedikit kita keluarkan. 2x-1 pangkat 2x-1 pangkat 4 nya kita keluarkan, lalu di depannya ada kurung. Jadi nanti 10x tambah 4 dikali 2x-1 pangkat 4 tuh yang ini, ditambah 2x-1 dikali 2x-1 pangkat 4 tuh 2x-1 pangkat 5. Karena ini kan pangkat 5 diambil 1, jadi sisanya 1 di sini ya. Lalu kita kerjakan yang ini aljabarnya. 10 kali x 10x, 10 kali 4 40. Di sini kita buka 1 kali 2x 2x, 1 kali min 1 min 1. Nah 10x tambah 2x 12x, 40 kurang 1 39. Sisanya yang belakang nggak usah. Jadi hasil akhirnya yang ini 12x tambah 39 dikali 2x min 1 pangkat 4. Oke. Nah diperhatikan lagi video ini dari awal, kalau masih kurang ngerti mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat menjelaskannya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih.